Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap semangat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui pembelajaran kita atau mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran untuk Bahasa Indonesia KD 3.4, siswa dapat menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Pembelajaran SBDP KD 3.2, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai dengan bunyi panjang pendek nada. Pelajaran matematika KD 3.1, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. KD Bahasa Indonesia 3.4, siswa dapat menyampaikan informasi dari teks lisan. Dan untuk pelajaran PPKN KD 3.1, siswa dapat menerapkan sikap bersyukur sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Kita akan memasuki pembelajaran bahasa Indonesia, kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Semua makhluk hidup memerlukan udara, matahari, makanan, air, dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal manusia di mana? Anak-anak tahu kan? Ya, betul. Kita mempunyai tempat tinggal di rumah. Sedangkan binatang atau hewan tempat tinggalnya bisa di kandang. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk energi, udara untuk bernafas. Hewan memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Makanan dan habitat hewan berbeda-beda. Ada yang memakan daging, ada yang memakan sayuran, dan juga biji. Bahkan ada yang memakan segalanya. Anak-anak tahu kan contoh binatang atau hewan apa yang memakan daging? Contohnya apa? Seperti buaya. Kemudian tempat hidup atau habitatnya hewan itu berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di perairan. Contohnya seperti tupai. Tupai ini makanannya yaitu biji-bijian dan hidupnya di darat. Sedangkan ada contoh hewan atau binatang yang hidupnya di air. Contohnya seperti ikan, buaya, dan lain sebagainya. Kemudian kita memasuki pembelajaran SBDP ya. Pada pembelajaran SBDP ini kita akan mempelajari tentang pola irama. Pola irama, panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk sebuah pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ada 2 jenis pola irama, yaitu 1. Pola irama rata. Apa yang dimaksud dengan pola irama rata?
Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Ketukan yang sama terdapat pada setiap bunyi. Kemudian yang kedua adalah pola irama tidak rata. Pola irama tidak rata yaitu pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Anak-anak, untuk bisa lebih memahami tentang pola irama, perhatikan dan bacalah buku pena halaman 12 dan 13. Kemudian, nyanyikanlah lagu burung kakak tua sesuai dengan bunyi panjang pendek nada. Boleh anak-anak bernyanyi dengan ayah atau bunda, dengan kakek atau nenek, dengan adik ataupun kakak. Selamat bernyanyi ya. Selanjutnya, kita akan memasuki pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar cara membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk mengurutkan bilangan dengan benar, kita harus bandingkan setiap bilangan tersebut terlebih dahulu. Kemudian, bandingkan setiap angka sesuai dengan nilai tempatnya. Membandingkan dua nilai tempat dapat berupa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Anak-anak, perhatikan simbol dari, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Di sini Ustazah akan membandingkan bilangan 2576 dengan 2539, yang mana angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan itu sama. Sementara angka pada tempat puluhan itu berbeda. Nilai 70-an lebih besar dari 30-an. Jadi perbandingannya 2576 lebih dari atau lebih besar dari 2536. Setelah dibandingkan, baru kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan yang diberikan mulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Anak-anak, diperhatikan ya nilai tempatnya. Kemudian anak-anak bandingkan. Setelah anak-anak membandingkan, maka anak-anak baru bisa akan mengurutkan bilangan itu mulai dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil. Anak-anakku semua, untuk pelajaran PKN hari ini, kita akan belajar tentang bersyukur merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang tahu tidak bersyukur itu apa? Ya, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas semua karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita bersyukur kita karena dapat bernapas, tumbuh, bergerak, dan makan. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucap syukur kepada Allah. Misalnya, ketika kita mendapatkan rezeki, kita ucapkan Alhamdulillah. Setelah sholat, kita membaca Alhamdulillah, membaca Asmaul Husna atau tasbih ya. Kemudian bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Misalnya dengan merawat semua anggota tubuh kita. Contoh merawat anggota tubuh kita bisa dilakukan dengan mandi. Dalam melakukan mandi bisa juga sambil melakukan gosok gigi. Mandi menggunakan sabun, rambutnya keramas, itu merupakan contoh kita merawat anggota tubuh kita. Dengan kita merawat anggota tubuh kita, berarti kita melakukan upaya bersyukur atas karunia Allah. Nah,
Kalau kita sudah bersyukur, berarti kita sudah melakukan sebuah pengamalan, yaitu pengamalan sila pertama Pancasila. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir tadi, tibalah kita pada penugasan. Di sini Ustazah akan memberikan tugas mandiri ya. Artinya tugas dilaksanakan oleh anak-anak, tidak berkelompok ya, secara individu. Nah, silakan tugas ini anak-anak laksanakan di rumah, dibimbing oleh ayah atau bundanya, boleh juga dengan kakaknya ya. Untuk tugas pertama yaitu Bupena halaman 11. Anak-anak silakan dibuka Bupena halaman 11, kemudian bacalah teks yang ada pada halaman 11 itu, kemudian kerjakan soal-soal di halaman 12. Tugas yang kedua yaitu di Bupena halaman 14 dan 15. Silahkan anak-anak baca teksnya, kemudian pahamilah, kemudian kerjakan tugas di halaman 16 dan 17. Tugas yang ketiga, bukalah Bupena halaman 18 dan 19. Setelah anak-anak membacanya, kemudian kerjakan soal-soal berikutnya. Anak-anak, untuk kerjakan tugas ini, silakan anak-anak kerjakan di buku Bupena langsung. Ya, jangan lupa diberi tanggal dan nama ya. Kemudian silakan untuk minta bimbingan ayah atau bundanya. Selamat bekerja. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam belajar, dan untuk anak-anakku, Ustazah harapkan tetap semangat belajarnya dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.